Saya Muktifa Arifa izin bertanya. Tadi kan Baik. dijelaskan itu sampo berdasarkan bentuk. Ada sampo bentuk krim dan sampo bentuk gel. Pertanyaannya itu contoh dari sampo bentuk krim dan gel itu seperti apa? Kemudian untuk formulasinya itu sama atau berbeda ya? Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Ibu, saya mau Maaf, bertanya. Ibu izin bertanya. Oke, Aisyah, silakan. Kan tadi dijelaskan ada sampo ya, Bu. Nah, itu kan biasanya kalau sampo-sampo yang beredar itu kan ada tulisannya anti rontok atau enggak apa itu. Itu kenapa ketika dipakai masih tetap nggak berfungsi, maksudnya tetap rontok, dan itu kriteria pemilihan samponya itu gimana? Apa ada formulasi dalam setiap sampo itu beda-beda? Kenapa tulisannya sama anti rontok tapi beda merek itu apa sama? Bedanya itu di apa gitu, Bu? Sama kriteria pemilihan sampo yang baik itu gimana buat kita gitu? Apa harus memilih tipe rambutnya itu gimana? Dan kita cara tahunya itu gimana gitu? Oke. Bahkan yang lain ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf, Ibu izin bertanya. Boleh. Tadi kan di metode pembuatan parfumnya itu belum dijelas bagaimana proses pengumpulan bahannya, kemudian ekstraksinya itu seperti apa. Jadi tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke. Baik, Ibu. Saya izin menjawab pertanyaannya. Boleh? Enggak ya, Bu, sekarang, Bu? Boleh, Untuk boleh. pertanyaannya. Inka, ya, Bu. Tapi mohon maaf ini karena gurunya terlalu berisik. Ya, Saya akan menjawab pertanyaan dari Inka. Nah, di sini kan tadi kan metode pembuatan parfum ya, Mbak Inka. Iya. Nah, metode pembuatan parfum yang pertama itu pengumpulan bahan mentah. Nah, di situ dalam pembuatan parfum, bahan-bahan alami yang akan diekstrak, minyak atsirinya dikumpulkan terlebih dahulu. Seperti misalnya kita akan mengambil dari bunganya, kemudian ada buahnya, kemudian misalnya akarnya atau daunnya atau bijinya, atau misalnya dari kelenjar dari hewan gitu. Kemudian setelah itu dilakukan ekstraksi. Nah, di situ bahan-bahan mentah alami yang telah dikumpulkan kemudian diekstraksi yang dapat dilakukan dengan cara seperti kan misalnya kita kan di praktikum juga ada ekstraksi kan ada menggunakan perkolasi, kemudian ada maserasi, kemudian ada misalnya destilasi uap seperti itu. Lah, misalnya kita menggunakan maserasi. Nah, di situ bahan mentah direndam dalam wadah minyak yang besar hingga minyak atsiri terlarut. Minyak dapat dipanaskan untuk mempercepat proses. Proses ini menyita waktu, bisa diekstraksi oleh menggunakan etanol untuk memurnikan ekstrak. Misalnya kalau menggunakan perkolasi berarti bahan mentah yang akan diekstrak dikemas ke dalam kolom dengan keran pada bagian bawah kolom. Campuran ekstrak yang dituang ke atas kolom akan mengalir melewati material kolom. Kemudian metode yang kedua yaitu blending. Di sini blending itu komponen minyak atsiri dilarutkan dalam etil alkohol. Dua konsentrasi etil alkohol adalah 99,5% dan 95 atau 96% mengandung air. Konsentrasi 95 sampai 96% biasanya digunakan untuk parfum. Nah, di situ kan tadi sudah dijelaskan tentang EDC menggunakan konsentrasi yang sama atau lebih rendah. Suatu substansi perlu ditambahkan ke parfum untuk mencegah orang meminumnya seperti rasa pahit dan bau
yang disebut denaturat. Kemudian yang proses terakhir yaitu maturing untuk menghilangkan bau yang mengiritasi dari alkohol dan menghasilkan bau yang lembut. Maturing ini dilakukan dengan disimpan dalam wadah yang ditutup rapat terbuat dari material stabil seperti stainless steel, disimpan dalam tempat sejuk dan gelap. Lamanya waktu maturing tergantung tipe fragrance. Setelah maturing selesai, parfum disaring untuk menghilangkan presipitat dengan menggunakan kertas saring. Seperti itu Mbak Inka untuk metode pembuatan parfumnya. Bagaimana Mbak Inka? Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih Mbak Rifka. Baik. Oke. Silahkan kalau ada yang masih mau bertanya. Kalau ada yang masih mau bertanya atau udah menjawab. Untuk pertanyaannya Mbak Muti tadi sampo dari berdasarkan apa ya Mbak? Sampo Bentuknya yang ya, Mbak? bentuk krim dan gel, contohnya dan formulanya. Formula dan contohnya. Baik Ibu, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Muti. Tapi untuk contohnya saya menyusul ya Bu, contoh samponya. Di sini tadi pertanyaannya sampo berdasarkan bentuknya. Jadi tadi kan ada sampo cair jernih, kemudian sampo bentuk krim, kemudian ada sampo bentuk gel. Di sini sampo cair jernih itu formulanya atau bahan dasarnya itu lauril atau alkyl sulfat. Kemudian kalau sampo bentuk krim yaitu sampo bahan dasar lauril atau alkyl sulfat yang ditambahkan opaquifying agent. Kemudian kalau yang sampo bentuk gel itu sampo yang formulasinya atau bahan dasarnya itu lauril atau alkyl sulfat yang ditambahkan zat pengental. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa misalnya untuk pengentalnya itu contohnya ditambahkan seperti gom, tratagan, kemudian ada CMCNA. Kalau semisal yang tadi berdasarkan bentuk krim yaitu sampo bentuk krim yaitu seperti yang ditambahkan bahan dasarnya itu lauril alkyl sulfat yang ditambahkan opaquifying agent yaitu contohnya itu sodium strate kemudian atau zinc atau magnesium strate atau sodium cetil sulfat. Untuk contohnya belum sedang proses diskusi. Bagaimana Mbak Muti? Iya Mbak Rifka. Ya, mohon ditunggu ya Mbak untuk contohnya ya Mbak. Baik.
Mohon maaf izin bertanya, untuk Babuk TV itu contohnya dalam bentuk merek samponya atau gimana ya? Gimana Mbak Latifah? Maaf tadi keluar. Contoh samponya itu bentuk mereknya kayak misalkan Clear atau apa gitu, atau gimana? Iya, untuk merek bentuk sediaannya, Mbak. Cek sambil kelompok 6 ini mencari jawaban. Ada tambahan sedikit. Screen-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Hari ini tuh pembahasannya ada dua ya, sediaan rambut dan parfum. Nah, sebenarnya sediaan rambut itu tujuan utamanya adalah untuk memperindah ya atau mempercantik rambut dan juga melindungi akar rambut ya, scalp. Dan juga untuk physical atraktif, jadi meningkatkan penampilan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa rambut itu merupakan salah satu bagian yang paling pertama terlihat ketika kita misalnya berpapasan dengan orang lain. Nah, sediaan rambut ini kita bagi menjadi dua secara kosmetik, yaitu kosmetik yang sifatnya itu temporary atau sementara, dan kosmetik yang sifatnya itu permanen. Yang sementara tadi yang sudah dibahas, contohnya sampo, conditioner, ataupun pewarna yang sifatnya temporer, yang hanya misal 1-2 hari. Tapi ada juga sediaan rambut yang sifatnya ini permanen, seperti misalnya permanen wave. Jadi ada kan rambut yang di curly, yang dikeritingkan, atau rambut yang direbonding, kemudian bleaching, ataupun pewarna yang sifatnya permanen. Nah, itu juga masuk dalam ruang lingkup kosmetik rambut, tapi sifatnya yang permanen. Oke, tadi sampo sudah cukup banyak dibahas ya oleh kelompok 6. Tujuan utama dari sampo itu adalah untuk membersihkan baik bagian akar rambut maupun bagian rambutnya. Oke, tapi dia tidak boleh membuat rambut itu menjadi kering, mengiritasi bagian kulitnya, dan harus memperbaiki secara fisik. Tapi kalau bisa tidak terlalu mahal. Nah, secara komponen, tadi sudah disebutkan, yaitu yang paling utama surfaktan. Tadi sudah disebutkan juga ya, surfaktan, contohnya ada surfaktan anionik, kationik, non-ionik, dan juga yang amfoterik. Nah, yang paling non-iritasi sudah dijelaskan minggu lalu, sesama dengan sabun, yaitu non-ionik. Tapi untuk yang shampoo ini cukup banyak digunakan juga yang kationik, karena dia mampu membuat rambut itu tidak ngembang
Karena rambut itu kan cenderung bermuatan negatif ya, karena adanya ikatan-ikatan di sulfida. Nah, dengan penambahan surfaktan kationik ini membuat rambut kita bermuatan netral, jadi dia lurus. Cleansing agent-nya surfaktan, kemudian ada conditioning agent. Jadi ada beberapa sampo yang sekaligus sebagai conditioner. Conditioner itu biasanya bentuknya fatty. Fatty acid itu maksudnya lemak. Dia agar setelah kita pakai shampoo, rambut kita itu tidak kering, tidak kusam, tapi ada efek conditionernya, ada efek lembutnya. Itu adalah tugas dari si fatty substance. Nah, makanya tadi kenapa shampoo itu ada yang bentuknya krim, karena dia mengandung substansi minyak. Minyaknya itu berfungsi sebagai conditioning agent-nya. Kalau yang bentuknya gel, kemungkinan dia tidak ditambahkan conditioning agent, tapi setelah proses penggunaan shampoo-nya, kita dianjurkan menggunakan conditioner tambahan. Nah, kemudian ada juga shampoo-shampoo yang memiliki klaim tertentu. Misalnya tadi seperti pertanyaannya siapa Aisyah ya, ada sampo anti rontok, berarti dia ditambahkan active ingredients untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalnya ada yang anti dandruff, ada yang anti hair fall, ada yang anti ngembang, ada yang menghitam rambut, berarti ada zat aktifnya di situ untuk mengobati sesuatu. Dan ada bahan tambahan lain seperti pengawet, UV absorber. Tadi opacifying agent itu coba dicek lagi, harusnya dia sebagai UV absorber. Jadi melindungi rambut kita dari paparan sinar UV. Karena sebenarnya opacifying agent itu tidak terlalu berguna untuk ada di dalam shampoo. Nah, kemudian yang kedua adalah conditioner. Tadi sudah disebutkan ya bahwa si rambut kita itu muatannya negatif, sedangkan conditioning agent itu muatannya positif. Jadi dia nanti meminimalkan si rambut ngembangnya kita. Ini lebih detailnya nanti bisa kalian baca, tidak terlalu penting. Oke, ini juga sudah dibahas tadi sekilas. Nah, conditioner itu ada 3 jenis. Ada yang instan, ada yang deep, dan ada yang blow drying. Yang instant conditioner itu adalah tipe-tipe conditioner yang kita pakai sesaat setelah kita menggunakan shampoo, terus biasanya didiamkan selama 5 menit, terus harus dicuci lagi. Nah, itu namanya instant conditioner. Kemudian ada yang deep conditioner. Yang deep conditioner ini, kalau misalnya kita di salon yang biasanya pakai apa ya, cream bath. Nah, cream bath itu biasanya deep conditioner. Jadi dia lebih long last nanti efek conditioningnya, karena semakin lama dia menempel di rambut, penetrasinya juga semakin dalam. Dan yang terakhir adalah blow drying conditioner. Ini seperti Pantene. Jadi conditioner yang tidak perlu dibilas lagi. Karena dia oil free, dia bebas dari oil. Jadi muatan positifnya itu bukan dari fatty, bukan dari lemak, tapi dari bahan lain, misalnya polimer ataupun silikon. Nah, tadi ini belum dibahas ya, pewarna rambut. Cuma dibahas sepintas ya. Pewarna rambut itu ada yang temporary, ada yang semi-temporary, dan ada yang permanen. Hal itu tergantung dari reaksi kimia atau reaksi oksidasi yang mampu dihasilkan dari zat dalam pewarna rambut tersebut. Semakin banyak komponen rambut kita yang teroksidasi, maka akan semakin lama si zat warna tersebut dapat menempel di rambut kita. Yang temporary ini, dia reaksi oksidasinya hanya sampai di hair cortex. Jadi bagian paling luar, tadi sudah dilihatkan ya strukturnya. Dia bentuk sediaannya bisa sampo, bisa lotion, bisa juga busa. Kemudian bahannya biasanya amonia atau etanolamin. Dia biasanya hanya 1 hari. Jadi ketika kita pakai misalnya hari ini, besoknya kita cuci rambut, warnanya bisa hilang. Kemudian kalau yang semi temporary,
dia bukan amonia atau etanol amin, tapi nitroaromatik amin atau aromatic dyes. Dia bisa memberikan warna cukup lama, misalnya beberapa minggu. Kalau yang permanen, ini yang suka kita lihat kalau misalnya orang-orang di salon gitu ya. Dia menggunakan PPD ataupun molekul lain sesuai dengan warnanya. Yang jelas dia menimbulkan reaksi oksidasi yang cukup dalam sampai bagian rambut yang cukup dalam sehingga dia bisa permanen atau tidak tercuci ketika kita pakai sampo setelah pewarnaan ini. Nah, selain pewarnaan rambut, ada juga bleaching. Bleaching juga kan sebenarnya pewarna rambut, tapi dia tidak ditambahkan zat aktif, dia hanya mengoksidasi. Karena warna rambut kita tanpa melanin, ya seperti ini, seperti bleach ini, putih. Isinya biasanya hidrogen peroksida, amonia, dan persulfat. Nah, tapi perlu kita perhatikan bahwa si persulfat ini dapat men-trigger reaksi imun seperti rinitis, asma, dan kontak urtikaria. Nah, makanya kalau kita mau di bleaching, biasanya kita cek dulu tes alergi. Sering kan ya, kalaupun misalnya kita beli pewarna-pewarna rambut yang di toko-toko kayak Indomaret atau Alfamart gitu, pasti kita disuruh tes alergi dulu kan, dengan cara menempelkan di bagian leher belakang kita, kemudian didiamkan selama 1 hari rasanya, atau berapa jam, kemudian dilihat ada kemerahan atau tidak. Kalau misalnya tidak ada kemerahan, baru kalian boleh menggunakan pewarna rambut tersebut ke seluruh bagian rambut kalian. Oke. Kemudian ada hairstylist. Jadi ada kalau misalnya kita mau men-styling rambut. Ada permanent wave, kalau misalnya kita mau mengkeriting seperti lotion atau spray, intinya si permanent wave ini dia memodifikasi ikatan-ikatan disulfida di rambut. Jadi rambut seseorang itu bisa keriting, bisa lurus tergantung banyaknya ikatan disulfida yang ada. Semakin banyak ikatan disulfida, maka rambut tersebut akan semakin keriting. Isinya biasanya amonium thioglycolate, hidrogen peroxide, dan lain-lain. Kemudian ada relaxer. Kalau relaxer justru kebalikannya. Dia menghilangkan ikatan disulfida, jadi dia lebih lurus. Hair straightening juga sama, dia merusak ikatan disulfidanya. Biasanya isinya ini ya, NaOH, LiOH, dan ClOH. Oke, sebentar ya, kita close dulu, nanti masuk lagi.